Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Di segmen tanda tanya, tempat Anda bertanya-tanya. Jadi ini ada pertanyaan dari DM Instagram yang beberapa hari lalu saya sebarin. Siapa yang mau nanya gitu ya. Jadi pertanyaannya kayak gini nih. Bang, gimana caranya automation pakai data dari file CSV? Barangkali bisa dibikinin videonya di YouTube. Soalnya udah nanya-nanya chat GPT masih belum ketemu juga solusinya. Baik, baik. Iya, jadi ya gitulah kalau pakai ChatGPT kadang-kadang suka kagak dapet ya. Oke, jadi gimana cara ngehandle CSV buat automation? Sebenarnya pertanyaannya adalah kembali lagi gimana cara kita ngehandle CSV-nya dulu. Nah, buat teman-teman sini CSV itu apa? Kalau misalnya kita cari ya, CSV itu CSV adalah gitu ya, separated values. Jadi sebuah file yang datanya itu di dalamnya itu berupa kayak tabel tapi dia dipisahkan oleh koma kayak gitu. Jadi ada kayak misalnya kalau biasanya CSV itu biasanya dibuka di Excel ya kalau nggak salah. Bisa di Excel atau bisa di Notepad juga. Tapi untuk memisahkan file-filenya itu lewat koma kayak gitu. Nih, contoh kita buka dulu ini ya. Ini ada satu, saya punya CSV ini. Nah ini pakai jadi pemisahnya itu sekarang itu kalau saya bikin CSV ini misalnya di apa namanya nih kita buka dulu ya di Explorer misalnya terus kita buka lewat Excel gitu, open di Excel. Kalau CSV dibuka di Excel pasti bentuknya akan seperti tabel pada umumnya gitu Excel. Nah ini ada first name, last name, age dan lain-lain. Tapi ketika di save lagi jadi CSV, sekarang itu bukan koma. Mungkin ada beberapa yang masih koma ya. Tapi kalau misalnya kita buka di sini dia jadi titik koma gitu. Jadi tergantung nanti dia delimiternya itu koma atau titik koma. Kebetulan di sini titik koma. Nah ini data apa bang? Nah ini data dari web yang ini nih yang pernah kita cobain nih, web tables di demo QA. Jadi kalau misalnya ingat beberapa video beberapa lama lalu, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya, video itu jadi gimana caranya nginput data ke dalam tabel gitu kan, yang pencet ini masukin satu-satu kayak gitu, terus atau mungkin dihapusin dulu satu-satu ini datanya terus diisi lagi yang baru. Nah intinya kayak gitu. Nah sekarang gimana cara nge-handle CSV-nya dulu? Nah cara nge-handle CSV-nya, misalnya kita punya CSV kayak gini ya, ini sama nih filenya, yang ini sama sini sama, cuman ini di Excel, ini pas saya buka di apa namanya Visual Studio Code jadi gini, kita gedein dulu dikit segini ya, cukup gede kayaknya. Oke, nah ini cara handle gimana nih, saya udah bikin file CSV handle. Caranya tuh pertama kali kita import aja dulu satu standar library atau built-in library dari Python namanya CSV, itu udah ada, jadi kita nggak perlu install, jadi emang udah ada bawaan dari Pythonnya sendiri. Ini import CSV. Oke, udah. Habis ini terus kita coba handle si filenya. Ya, nge-handle file di Python itu tinggal open file aja kan. Open nama filenya apa, terus dibuka gitu kan. Tapi ada cara cepatnya, mungkin kalau misalnya itu kan harus misalnya open terus titik apa namanya nama filenya apa gitu kan. Ini bisa, cuman ada kita harus buka, harus open terus close lagi gitu. Kita pakai yang lebih simpan dan lebih keren, pakai with open. Ini nama filenya itu adalah ini nama atau path-nya ya. Kebetulan ini masih dalam satu folder, jadi kita langsung sebutin namanya aja langsung. Bentuknya string, nama.csv gini ya. Open ini nama filenya. Ini bisa langsung sih, cuman kita ganti nama aja. Open name CSV ini kita aliasin jadi satu variabel. Misalnya CSV file gitu misal kayak gini. Terus kita bikin ini, kita nge-read filenya ya. Jadi CSV itu bisa nge-read, bisa nge-write. Jadi bisa bisa ngebaca doang atau bisa nulis atau ngisi si file CSV-nya kayak gitu. Kita read gitu ya, reader lah. Reader itu CSV. Nah, di dalam modul CSV ini atau package CSV ini ada beberapa apa nih function kayaknya. Function yang itu bisa kita pakai ya. Di sini ada dictionary reader dan lain-lain. Kita pakai yang reader biasa aja dulu. Kita pakai reader biasa. Terus yang kita baca filenya apa? Nah, dia nanya CSV filenya apa? Kita CSV filenya ya, CSV file. Terus udah, gini aja dulu. Nah,
Setelah itu, ini kan dia nggak baca filenya yang mana. Nah, kita mau kayak iterate atau kan halaman ini ya, kalau misalnya ini kan dia satu baris, satu baris, satu baris gitu kan. Kita akan iterasi setiap line-nya atau setiap barisnya. Kita baris apa ya? Baris bahasa Inggris apa? Row. Bebas sih, mau pakai apa ya? Mau for baris juga kalau in file yang di reader gitu kan. Kita coba print aja dulu. Print si row-nya. Jadi dia bakal ngeprint satu-satu setiap barisnya. Gitu. Nih, ini kalau kita run langsung, contoh ya, ini ada di mana ini? Jadi, oke, ini ada masuk virtual environment. Oke, terus kita run Python csv handle. Nah, pas di enter dia bakal nge-write ulang satu persatu. Nah, ini kan halamannya begini, di sini kan gini ya bentuknya. Set. Nah, di sini juga begini. Tapi dia akan membuat setiap line-nya itu berupa list atau berupa array di dalam sini ya. Nah, ini udah bisa nih data array-nya, data listnya udah dapat nih per line-nya satu-satu yang sudah diiterasi. Nah, cuman kan bentukannya masih satu list ya, listnya itu masih satu data gitu. Cuman ada limiternya nih, masih ada titik koma. Kita tambahin aja di sini, tambahin delimiter gitu. Delimiternya itu pakai apa? Kebetulan kita pakai standar itu kan koma, tapi kita pakai titik koma kayak gini. Nah, udah kayak gini biasanya dia akan mengubah semua datanya per row-nya ini jadi ini kan indeksnya cuma ada satu ya, datanya cuma ada satu. Dia akan pisahin semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bakal ada 6 data dalam satu listnya. Jadi sekitar ada indeks itu sampai 5, dari 0 sampai 5. Oke, ini coba kita run. Misal kita run. Nah, first name, last name, age, email, salary, date. Nah, kayak gitu. Ini bakal kepisah-pisah setiap listnya. Nah, udah kalau udah jadi list kayak gini, bisa datanya kita pakai kayak gitu. Nah, ini kan kalau menentukannya kita mau bikin jadi list. Ada juga kalau readernya itu berupa kita ganti pakai dictionary reader. Dict reader ini dia akan ngubah semuanya itu jadi dictionary. Nah, dengan apa? Dengan jadi row paling pertamanya itu adalah sebagai key-nya. Bisa dibikin kayak gitu. Nih key-nya first name Sudarmaji, last name Brown. Namanya keren banget. Age 45, emailnya bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung kita maunya kayak gimana. Nah, setelah itu dia nggak close sendiri. Sorry. Setelah gini kita gimana cara masukin ke automation ya? Contoh deh, kita pakai automation yang sebelumnya, yang ini ya, masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam data ini. Nah, ini kan awal lagi nih ya. Awal gini, kita hapus dulu satu-satu, terus kita masukin datanya satu. Ini saya udah siapin dulu. Filenya itu yang ini. File itu ini. Oke, ini import CSV-nya belum ada. Jadi awalnya gini, from Selenium, import web driver. Jadi kita pakai Selenium 4 ya. Selenium web driver common by, makanya kita import by. Terus di sini kita pakai Chrome option, di mana kan kita punya di sebelumnya kan kita bahas kalau sekarang ini di Selenium 4 nggak mau langsung nge-close, dia langsung nge-close. Jadi kita nggak mau, kita mau close manual gitu pakai driver close di bawah sini. Makanya sini tambahin detach tuh experimental optionnya supaya dia nggak langsung nge-close. Udah option dimasukin, ini biasa logging kalau misalnya berantakan di log si terminalnya, dipakai enable logging biar hilang. Terus ini ya Chrome-nya pakaiin option, terus kita maximize lagi, jadi dimaksimas gitu. Terus URL yang ini ya, terus kasih implicit waitnya 10 detik, terus dibuka URL-nya. Kita hapus dulu satu-satu tuh datanya. Yang ini nih kita mau hapus satu-satu, kita iterasi atau kita looping, kita hapus satu-satu per row-nya. Udah situ kita masukin nama depan, nama belakang, 10 lalalah kayak gitu ya. Ini kalau misalnya kita running, kalau kita running nih, kita running si yang ini akan dia input single data. Jadi datanya cuma ada satu. Nah, contoh Python spasi input data. Oke, udah saya dia ngapusin, dia bakal nginput satu data doang. Nah, gimana caranya kita mau nginput banyak data yang datanya itu dari si CSV gitu. Caranya yang sudah kita buat tadi di CSV handle ini kita masukin nih.
masukin ke dalam sini, di sini kita loopingin. Jadi ini kita copy ke sini. Oke, jadi kan pertama kali kita buka si CSV nya dulu, nih lupa import dulu CSV nya, import CSV dah. Nah kalau ini kan kalau di running ya dia bakal ngeprint dulu si datanya terus baru jalanin. Nah semua driver yang ini masukin semuanya ke dalam iterasi atau ke looping yang for row in reader yang ini. Nah kayak gini, masukin kayak gini. Nah udah gitu datanya kan ada di sini ya, di row ini gitu, dan bentuknya itu kan list. Ini seandainya kita kita ngisi aja yang ini nih, contoh yang ini kan, ini kita ngeprint row-nya doang. Kalau misalnya kita nih Python spasi apa nih CSV handle, ini kan kayak gini. Kita mau ubahnya itu jadi jangan dictionary deh, jadi reader biasa aja dulu biar jadi list, nah kan kayak gini. Kita mau loopingin satu-satu per indeksnya dari 0, dimana kalau misalnya kita print row 0 aja berarti kan ini indeks pertama, dimana dia ngeprintin si first name nya doang gitu. Kayak gitu. Terus misalnya kita ganti ini 1 gitu kan, berarti last name nya doang. Berarti gimana tuh, bisa dimasukin ke sini ya. Ini yang first name itu adalah nama depan, last name itu yang nama belakang, satu-satu kayak gitu. Di sininya berarti inputan yang di sini nih, nama depan nama belakang kita ganti sama si row nya itu tadi. Ini row berapa nih, row indeks ke 0, nama depan 0 ya, 0 ya, nggak salah di datanya kayak gitu. Sini semuanya kita gantiin, ini 1, ini age itu row ini indeks 2, ini indeks 3, terus ini indeks 4, ini indeks ke 5 ya, 6 data berarti ya, 0 1 2 3 4 5. Jangan ketukar. Jadi datanya jangan ketukar posisinya, kalau ketukar ya kebolak-balik nantinya. Ini kita nggak perlu lagi sih print si row-nya lagi, perlu lah, udah. Nah cuman kalau ini langsung kita running nih nggak bisa, karena apa, data awal ingat di iterasi paling awal ini ada ini nih, first name, last name, age, email, salary, ini bakal kehitung juga. Caranya ya kita hapus aja dari sini, dari awal data awalnya kita hapus aja kayak gini, boleh kayak gini. Atau cara lain ya kita bikin yang dictionary, cuman agak ribet, kita pakai yang ini aja. Oke, ini udah kita save, retry, lagi dibuka sama ini ya, kita close dulu, save, udah, ini terus retry, udah save, udah. Terus kita tinggal running doang, data ya, ini dia ngebaca, udah selesai, tinggal di enter, tungguin. Dia ngapusin dulu, masukin data ini satu-satu. Nyangkut dia nih, key error, row in reader. Dia tidak mau nih, karena kita pakai dictionary reader, sorry, ini harusnya yang reader doang. Ulang ya, maaf. Ini kita ya, ini nggak close, kita close dulu. Oke, running. Dihapus dulu, masukin satu-satu. Gitu caranya kalau punya data CSV yang mau dijadiin input data automation web, kayak gitu ya. Oke, gitu aja dulu untuk video kali ini ya. Untuk video selanjutnya silakan tanya di komen atau tanya di lewat DM di Instagramnya Edi Jongkok. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.